Setelah kita menyelesaikan membuat versi cetak, yang perlu kita perhatikan di sini sekarang versi yang soft copy-nya, versi yang sekarang ini kita sedang lihat di Excel. Ini adalah versi soft copy, jadi sangat mungkin nasabah kita meminta versi hard copy dan versi soft copy-nya. Dan versi hard copy kita sudah buat tadi, langsung kita bisa print dalam bentuk PDF atau kita transfer dalam bentuk PDF. Nah, yang untuk versi soft copy, mungkin kita yang membuat sudah paham letak-letaknya di mana kan gitu. Kita mau melihat modul aset tetap, kita sudah tahu letaknya di mana gitu kan. Tapi bagi nasabah kita, mungkin informasi ini mereka perlu diberi semacam daftar isi ya, semacam daftar isi, dan kita bisa mengarahkan mereka dengan mengklik salah satu bagian di daftar isi itu langsung akan menuju ke informasi yang mereka butuhkan. Contohnya mereka ingin misalkan modul utangnya bagaimana disusun gitu, modul utangnya. Nah, kita sebagai pembuat tahu persis di mana modul utang itu berada. Tapi bagi nasabah kita mungkin mencari satu persatu di tab mana ini modul utang. Nah, itu kan menyita waktu mereka. Bagaimanapun kita harus membuat kemudahan di modul kita yang kita susun ini, kita buat kemudahan sehingga mereka nyaman menggunakan. Oke, eh, kita bisa buat satu tab baru. Ini misalkan kita tambahkan di sini satu set tab baru. Kita beri judul daftar isi. Daftar isi. Nah, di daftar isi ini kita akan memasukkan beberapa informasi mulai dari di semua tab ya, di semua tab. Nah, informasi ini ringkasan ini kan ringkasan kita ada di sini. Asumsi kita ada di sini. Nah, ini kan. Skenario kita juga ada di sini. Nah, ini. Nah, mungkin kita perlu beri daftar isi ini. Kita perlu memberikan informasi ini sehingga yang kita inginkan kalau daftar isi di buku memang ini ada halamannya, tapi di sini kan nggak mungkin kita beri halaman. Mau gimana mau kita beri halaman? Yang kita mungkin bisa lakukan adalah kita memberikan link. Jadi begitu ini ringkasan ini kita diklik oleh mereka, mereka langsung diarahkan ke sini. Begitu misalkan laporan posisi keuangan diklik, kita arahkan mereka ke sini langsung. Nah, itu bisa kita buat linknya. Kita bisa buat linknya. Tapi untuk membuat link seperti itu kita harus memberikan penamaan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita harus menamakan ini kita beri nama di sini ringkasan. Kita memberi nama ringkasan. Ringkasan. Nah, untuk pemberian nama di sini, pemberian nama ini di bagian ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Misalkan ringkasan proyeksi gitu. Nah, ini kita tidak bisa, dia akan nolak. Jadi tidak boleh ada spasi. Nah, yang biasanya saya gunakan ringkasan proyeksi keuangan. Nah, setiap ini baru, kalimat kata baru, saya beri tanda besar. Jadi yang sebelumnya kita memberikan penamaan di sel, jadi sebenarnya untuk array seperti ini, untuk multi cell seperti ini, kita juga bisa beri nama. Nah, ini kita beri nama. Nah, seperti ini. Nah, coba ya kita lihat ya. Nah, ini ringkasan sudah kita beri nama di sini. Lalu kita bisa membuat linknya. Nah, ini kita klik kanan, kita pilih link, sini link. Nah, kita pilih insert link. Insert link. Nah, tadi kita sudah beri nama, sekarang muncul di sini namanya. Tinggal kita cari. Nah, kita akan menggunakan yang ini, link to place in this dokumen ini, place in this document. Kita pilih yang tadi penamaan kita apa tadi. Nah, ini sudah ada beberapa penamaan yang kita berikan waktu kita membangun fixed asset. Nah, kemarin yang kita beri nama yang barusan ini adalah ini yang ringkasan proyeksi keuangan. Jadi semua sel atau semua multi sel yang kita beri nama akan muncul di sini. Oke, ini kita oke. Nah, begitu nanti mereka mengklik ini, mereka akan langsung diarahkan ke sini.
Nah, seperti itu. Dan kita juga berikan nama hal yang sama, cara langkah-langkahnya sama seperti tadi. Ini kita beri nama di sini asumsi. Oke. Berikutnya yang bawahnya adalah input. Ini kita beri nama input. Nah, seperti ini. Langsung kita asumsi. Nah, ini kita link. Nah, kita tadi beri nama asumsi. Nah, ini asumsi muncul di sini. Nah, terus berikutnya adalah input. Kita link lagi. Insert link. Nah, ini input. Nah, begitu mereka ingin melihat, saya ingin lihat asumsi. Nah, langsung diarahkan ke sini. Nah, mereka untuk mempermudah mereka agar bisa kembali lagi ke daftar isi, kita bisa buat di sebelah sini kita bisa buat tombol kembali ya. Kembali ke daftar isi. Nah, kita buat di sini kembali judul ininya. Yang ini kita linkkan ke daftar isi. Nah, daftar isi kita ini bisa kita beri nama daftar isi. Nah, ini kita linkkan ke daftar isi. Jadi begitu mereka nanti sudah menjelajah di tab-tab kita ini, mereka kalau mau kembali ya klik cukup daftar isi ini. Nah, ini daftar isinya. Nah, begitu mereka setelah melihat ini, mereka mau kembali klik ke sini. Jadi yang ini bisa kita letakkan di semua informasi kita di sini. Misalkan kita letakkan di sini, ini kita letakkan di sini. Jadi begitu nanti mereka setelah melihat input mau ke daftar isi kembali ke sini. Nah, seperti itu. Dan ini juga kita bisa berikan ini. Contohnya ini laporan posisi keuangan ini. Kita juga bisa berikan penamaan. Sini laporan posisi keuangan. Klik, kita masukkan ke sini laporan posisi keuangan yang ini. Kita buat link. Nah, kita cari laporan posisi keuangan ini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, jangan lupa kita untuk mempermudah ini pilihan sebenarnya. Kita bisa copy ini, kita buat jadi di setiap informasi ini kita beri kembali ke daftar isi, ini kembali ke daftar isi. Begitu mereka setelah melihat ini, mereka perlu akses cepat ke daftar isi, yang mereka bisa kembali ke sini, mereka bisa akses ini. Nah, itu kurang lebih nanti bisa di-linkkan semua yang ada di sini. Jadi nanti akan contohnya ini ekuitas ya, ekuitas yang paling bawah kita tahu letaknya paling bawah. Cuma kalau untuk klien mencari-cari mungkin itu merepotkan ya. Kita buat di sini modul ekuitas. Nah, ini bisa nanti kita linkkan langsung. Insert link modul ekuitas. Oke. Nah, langsung ke sini dan kita kopikan yang tadi ininya kembali ke daftar isi, kita kopikan ke semua tempat di sini, kembali ke daftar isi. Dan ini tidak masuk waktu nanti kita print, ini tidak masuk. Jadi ini hanya fasilitas untuk yang untuk soft copy. Yang untuk soft copy. Jadi yang untuk print ini, karena wilayah print kan yang ini ada tandanya nih. Ini adalah wilayah yang kita print tadi untuk PDF. Sedangkan yang ini kan di luar wilayah print, jadi tidak akan terikut di PDF kita. Nah, kembali ke daftar isi. Nah, dia langsung ke sini. Nah, kalau kita ingin mengedit sel yang sudah kita beri nama, ini kan sel yang sudah kita beri nama, kita bisa masuk ke, nah ini name manager, formula name manager di sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini nama-nama yang sudah kita berikan, penamaan sel. Misalkan kita ingin mengubah ininya ya, kita bisa edit di sini, asumsi. Kita rubah namanya atau mungkin salah ketik. Nah, ini bisa kita rubah asumsi. Ataupun kita mau hapus bisa juga dari sini. Misalkan asumsinya mau dihapus ya bisa dari sini. Nah, itu kurang lebih terkait model kita. Jadi kita mempermudah, kita berikan
daftar isi yang langsung bisa mengarahkan ke informasi yang diperlukan. Dan kalau mereka ingin kembali, bisa kembali lagi ke sini. Nah, itu hanya tambahan, ini bebas mau diterapkan. Kalau memang modulnya banyak, ini sudah tergolong banyak ya. Kompleks itu, model kita kompleks, ya memang langkah baiknya ada seperti ini. Dan ini tidak untuk yang dicetak, ini hanya untuk versi soft copy-nya saja. Versi soft copy. Karena untuk versi cetak, ya kalaupun kita mau print daftar isinya, ya kita tidak bisa mengarahkan mereka langsung ke informasinya. Mereka harus bolak-balik kertasnya kan. Ya, walaupun mau, kalau yang versi cetak kita bisa berikan halamannya di sini. Ringkasan halaman 2, asumsi halaman berapa, input halaman berapa, kalaupun mau. Kurang lebih itu tambahan ekstra, materi ekstra terkait financial modeling.